welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini gue bakalan bahas satu topik yang cukup menarik ya teman-teman ya. Dimana IHSG ini kan belakangan udah naik cukup tinggi ya teman-teman ya. Kemarin IHSG itu sempet turun sampai ke level 5.900. Terus sekarang dia udah balik ke level 7.000 gitu ya. Jadi dia naiknya udah cukup tinggi, udah belasan persen dalam 1 bulanan lebih gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan IHSG itu naiknya udah cukup tinggi, ya, apakah ini masih waktu yang cukup bagus untuk beli saham? Ya, apakah ini masih waktunya kita untuk beli saham atau gimana nih strateginya buat kedepannya? Nah, kalau menurut gue pribadi ya, dengan IHSG ini naiknya udah cukup tinggi, ya, ditambah juga untuk saham-saham yang fundamental bagus, yang kemarin gue bilang ya valuasinya murah, fundamental bagus. Gue kan banyak tuh ya bikin video pas kemarin Maret April itu gue banyak bikin video yang diskon besar, low risk high return ya. Itu gue banyak bikin video tentang saham-saham yang kayak gitu. Nah tapi sekarang ini saham-saham yang bagus dan murahnya ini udah cukup tinggi kenaikannya teman-teman ya. Terutama perbankan kemarin kan menarik banget tuh ya. BBRI, BMRI, BBNI itu pada turun semua. Ya murah banget itu kemarin dividen yieldnya sampai gede banget. Tapi sekarang udah pada naik gitu ya. Jadi menurut gua nih untuk investasi ya ini udah banyak yang naiknya cukup tinggi dan beberapa bahkan udah mulai menyentuh harga wajar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk saham-saham yang udah nyentuh harga wajar menurut gua udah kurang menarik nih untuk kita buy untuk investasi jangka panjang gitu ya. Jadi nih kalau menurut gua untuk sekarang ya ini apakah masih bagus untuk beli saham buat investasi? Menurut gua masih lumayan oke, tapi ada baiknya untuk sekarang itu kita mulai untuk perbanyak ngumpulin cash. Gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita katakanlah kita budget investasi sebulan itu misalnya 10 juta. Ya, mungkin kemarin-kemarin kita berani all in. Ya, katakanlah 10 juta 10 jutanya kita invest di saham, ya kita bener-bener 100% masukin ke saham. Nah tapi kalau untuk sekarang menurut gua nih ya ada baiknya ya budget investasi itu kita pakai separohnya doang, mungkin sekitaran 40-50%-an gitu. Jadi mungkin budgetnya dikurangin teman-teman ya. Menurut gua bagusnya sekarang kayak gitu, budget investasinya dikurangin dan kita banyak untuk ngumpulin uang cash gitu ya. Yang pertama tentunya karena tadi ya saham-saham terutama yang bagus-bagus, yang kemarin-kemarin itu murah-murah, itu udah pada naik, ya. Jadi menurut gua untuk sekarang ini udah nggak terlalu menarik banget, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini teman-teman ya, tadi siang banget nih ya, suku bunga itu diturunin sama BI sebesar 25 basis point dari 5,75 jadi 5,5%. Nah ini tentu juga akan bullish ya teman-teman untuk saham-saham untuk kedepannya. Nah, tapi menurut gua nih, kenaikan IHSG, terutama saham-saham besar, terutama perbankan, itu belakangan ini udah cukup tinggi. Jadi itu juga alasan kenapa menurut gua ini tuh udah, bisa dibilang ya udah agak-agak price in ya teman-teman ya. Menurut gua udah agak price in, gitu ya. Jadi ketika tadi sore itu IHSG naiknya lumayan ya, sampai 1% lebih. Ya, menurut gua tetap kita ada baiknya tetap ngumpulin uang cash gitu. Dan memang saham perbankan kan juga udah cukup tinggi naiknya ya. Saham perbankan ini udah cukup tinggi naiknya ya, karena dengan penurunan suku bunga itu suku bunga diturunin sama BI, yaitu tentu akan bagus buat perbankan. Jadi sebenarnya ini akan bagus untuk fundamental perbankan. Kenapa? Karena untuk suku bunga itu ketika diturunin itu akan nurunin beban bunga dari perbankan, dimana ketika suku bunga diturunin artinya bunga tabungan sama bunga deposito ya, bunga tabungan sama deposito itu akan menurun dan itu akan ngebantu perbankan untuk ngurangin beban bunga. Nah selain itu juga untuk suku bunga ya, ketika dia diturunin itu akan ngebuat bunga pinjaman itu juga menurun. Nah ketika bunga pinjaman menurun, pendapatan bunga bank itu kan bisa jadi menurun. Nah, tapi kan dengan bunga pinjaman menurun itu akan mendorong lebih banyak orang untuk ngambil pinjaman gitu ya. Jadi meskipun
bunga pinjamannya turun, tapi harapannya itu bisa mendorong pertumbuhan kredit, teman-teman ya. Jadi ini memang salah satu langkah untuk bisa ngebuat perputaran ekonomi Indonesia itu lebih kenceng lagi, apalagi kemarin kan daya beli masyarakat lemah ya, bahkan sempat deflasi teman-teman. Jadi supaya ekonomi itu muter lagi, makanya memang suku bunga ini diturunin. Dan memang kondisi bicara soal kondisi nilai tukar ya kan, rupiah itu kan belakangan memang udah menguat ya. Jadi menurut gua pribadi nih ya, dengan rupiah itu udah menguat, ya itu akan jadi ruang gerak yang cukup besar untuk BI bisa nurunin suku bunga. Kayak gitu teman-teman. Ya jadi menurut gua kembali lagi ke IHSG tadi ya. Jadi IHSG ini kan naiknya udah tinggi, jadi menurut gua udah mulai ada baiknya kita udah mulai untuk ngumpulin uang cash, kita udah mulai untuk jaga-jaga ya. Mungkin ada beberapa saham yang udah naiknya udah tinggi banget ya. Katakanlah mungkin misalnya udah 40-50% dalam beberapa bulan terakhir ya, kayak contohnya IPCC teman-teman ya. IPCC itu kan kemarin dia udah naiknya udah cukup tinggi ya. Nah, ini menurut gua ini ada aksi taking profit kayaknya ya. Menurut gua IPCC ini kalau dia naik lagi mungkin bisa dipertimbangin untuk take profit. Nah, tapi disclaimer teman-teman ya. Disclaimer, keputusan di tangan kalian masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya saham-saham itu dia keuntungannya udah sekitaran 40-50%, menurut gua nih ada baiknya bisa dipertimbangin untuk take profit. Apalagi kalau naiknya 40-50% itu dalam kurun waktu beberapa bulan doang. Atau cuma setahun gitu ya. Itu menurut gua mungkin udah bisa dipertimbangin untuk take profit. Gitu teman-teman ya. Nah, alasan berikutnya teman-teman ya, kenapa menurut gua sekarang ini ya di akhir bulan Mei ini ada baiknya kita mulai untuk ngumpulin uang cash. Karena gini teman-teman ya. Jadi IHSG itu kan udah naik nih ke 7.000 ya. Nah, tapi meskipun kayak gitu, kita ini masih dilanda dengan ketidakpastian teman-teman. Nah, ketidakpastiannya itu apa sih? Jadi gini, ketidakpastiannya itu adalah teman-teman mesti ingat tarif impor teman-teman ya. Jadi kemarin itu kan Donald Trump itu kan memutuskan untuk menunda tarif impor sebesar 90 hari. Selama 90 hari. Ya, nah tapi kan ditunda teman-teman ya, bukan dibatalin. Ditunda 90 hari. Jadi tetap masih ada ketidakpastian apakah ini benar-benar nanti tarif impornya diterapin. Kalau diterapin apakah persentase kenaikannya akan naik atau gimana, atau apakah nanti akan dibatalin. Kan kita nggak tahu, jadi masih ada ketidakpastian. Gimana kalau nanti ternyata beneran diterapin dan bahkan untuk persentase kenaikan tarif impornya malah jadi diperbesar, kan bisa aja. Gitu, jadi masih ada ketidakpastian dan masih ada potensi untuk IHSG ini bearish lagi. Masih ada potensi untuk IHSG ini turun lagi. Anjlok lagi itu masih bisa. Gitu ya, masih bisa teman-teman. Jadi tetap waspada ya, IHSG udah naik, ini justru menurut gua mulai agak waspada. Ketika orang udah hype, waktunya kita mulai agak waspada teman-teman ya. Be fearful atau minimal waspada when others are greedy gitu teman-teman ya. Jadi saham-saham udah pada naik ya, ini juga ijo-ijo hari ini teman-teman ya. Saham-saham udah pada naik menurut gua ya, saham-saham favorit gua yang kemarin gua bilang murah-murah itu udah pada naiknya udah cukup tinggi. Ya, terutama IPCC teman-teman ya. Kemarin kan gua bilang itu bagus di 700 ya. Ini udah 1000, jadi udah kurang bagus. Ya, NISP juga naiknya udah cukup tinggi dari 1200 sudah ke 1300-an. ELSA ya kemarin kita bahas di 300-an ya, sekarang udah 500 lebih. Ya, untuk perbankan juga ya. Untuk BCA kemarin sempat 7.000-an ya, sekarang udah kembali ke 9.700. BBNI juga sempat ke 3.000, sekarang udah 4.500. BBRI juga sempat ke 3.300 ya, anjlok teman-teman ya, sebelum dibeli sama Lo Keng Hong. Terus dia udah naik lagi ke 4.200. Bank Mandiri juga kemarin sempat anjlok ke 4.000-an, sekarang udah di 5.400. Jadi apakah masih bisa beli saham? Menurut gua udah mulai dikurangin budget untuk beli sahamnya, dan udah mulai perbanyak untuk ngumpulin uang cash di RDN kita. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman ya,
kita nggak pernah tahu nih ke depannya nanti Juni Juli itu akan ada apa lagi ya. Mungkin dari global akan ada kebijakan baru dari Trump gitu kan. Dia kan suka random ya, suka acak. Tiba-tiba bikin kebijakan, tiba-tiba bikin statement ya. Tarif impor juga kita nggak tahu nih nanti gimana nasibnya. Ya, suku bunga dinaikin, oke sih itu bagus ya, bisa mendorong lagi perekonomian. Ya, tapi tetap ya menurut gua tetap kita mesti waspada untuk kondisi ekonomi yang sekarang. Oke? Gitu aja teman-teman ya untuk IHSG kedepannya gimana. Mulai untuk kumpulin uang cash, IHSG masih ada ketidakpastian meskipun potensinya menurut gua untuk 1 tahun sampai 2 tahun ke depan akan cukup bagus. Gitu ya, tapi untuk beberapa bulan ke depan kayaknya masih ada ketidakpastian terkait tarif impor dari Donald Trump. Gitu ya teman-teman. Jadi itu dia strateginya gimana ya, kita manage masing-masing ya teman-teman ya, portofolio kita, investasi kita itu kita manage masing-masing ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham, tapi ini cuman analisa dan opini gua aja ya. Jadi keputusan tetap kembali ke tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk cek produk digital dari Todopedia. Ya, kalian bisa cek di link.id/Todopedia atau kalian juga bisa kunjungi channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ ada produk-produk digital yang gue punya yang tentunya berguna buat ngebantuin investasi kalian. Dan juga jangan lupa untuk join membership channel Todopedia. Ya, karena di situ kalian juga akan dibantu dengan adanya stock pick ya. Jadi di situ gue kasih bocoran saham-saham pilihan buat investasi jangka panjang. Di situ kalian bisa jadiin referensi untuk saham-saham yang bisa jadi pilihan kalian buat investasi. Ya, dan di membership itu juga gue akan kasih video-video premium. Ya, semacam tanda kutip kuliah saham teman-teman ya. Di situ gue akan kasih video-video premium yang tentunya daging. Dan kalian bisa dapat ilmu dan juga akan ada artikel, akan ada live Q&A khusus untuk para member. Jadi membership Todopedia worth it banget teman-teman ya, dengan budget yang cukup murah itu akan worth it banget buat perjalanan investasi kalian. Oke? Kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.